Tuhan kekal dan abadi. Tuhan satu. Dan kepercayaan kepada Tuhan yang satu inilah, tauhid inilah, yang menjadi api yang berkobar-kobar menyala-nyala di dalam Quran itu. Dan jikalau api ini telah berkobar-kobar dan menyala-nyala pula di dalam dadanya seseorang manusia, manusia yang demikian itu menjadi manusia yang sebagai dikatakan oleh Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami atas nama keluarga besar Islam Rahmat TV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, dan tentunya insya Allah kita menjadi manusia yang bertakwa. Berjumpa kembali bersama kita. Malam ini adalah malam yang spesial, malam yang khusus di bulan suci Ramadan. Malam-malam kita akan ditemani oleh seorang tokoh intelektual cendekiawan NU, yakni Kiai Zuhairi Misrawi dan saya Dino Brasko. Nah, program malam ini kita akan membincang sebuah program penting, yakni kajian atau ngaji Api Islam Bung Karno. Tema kita adalah Api Islam, motor terbesar penggerak umat manusia. Nah, siapakah itu Bung Karno? Bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di seluruh dunia mengenal Bung Karno sebagai tokoh revolusioner, tokoh pembebas bangsa dan dunia dari penjajahan. Beliau merupakan tokoh Islam yang mana beliau pernah dianugerahi sebuah rencana khusus atau honoris causa, gelar honoris causa oleh Universitas Al-Azhar di Mesir, dan banyak dipuja-puja oleh seluruh dunia sebagai panutan tokoh dari revolusioner pembebas dari penjajahan. Nah, tema kita malam ini adalah Api Islam sebagai motor terbesar penggerak umat manusia. Dan tentunya kita berbahagia sekali bisa bersama tokoh cendekiawan NU, Kiai Zuhairi Misrawi, yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua, khususnya umat Islam, untuk lebih mengenal detail, mengenal lebih mendalam. Tak sayang, tak kenal maka tak sayang, dan Bung Karno menjadi tokoh yang wajib kita kenang dan wajib kita pelajari di masa kini dan di masa depan. Sekali lagi, marilah kita dengarkan dan kita berikan apresiasi besar terhadap Kiai Zuhairi Misrawi. Selamat malam, Gus. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam puasa ini, Gus, memang harus kita hidupkan malam dengan ngaji Api Islam Bung Karno, karena Bung Karno ini kan tokoh yang sangat luar biasa. Tentunya sebagai generasi muda harus mengenal, dan kami minta 1, 2, 3 penjelasan atau pencerahan dari Gus Mis. Sebenarnya bagaimana Islam di tangan Bung Karno, Gus? Ya, terima kasih Gus Dino. Kita akan mengisi malam-malam setelah tarawih ya, ngaji Api Islam Bung Karno. Bagaimanapun Bung Karno kita kenal sebagai putra sang fajar, bapak proklamator. Tetapi di samping itu kita juga mewarisi pemikiran keislaman Bung Karno yang sangat luar biasa dan juga mewarnai perjalanan Indonesia dari sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Dan di banyak buku-buku yang ditulis dan pidato yang disampaikan oleh Bung Karno, memang Bung Karno selalu menyampaikan pentingnya api Islam, the spirit of Islam. Dan ini penting sekali bagi kita umat Islam untuk mengenal apa sungguhnya api Islam itu, spirit of Islam. Karena jujur saja
begitu banyak umat Islam yang tidak mengenali apa sungguhnya spirit Islam itu. Nah, oleh karena itu Bung Karno selalu mengajak kita untuk kembali ke Al-Quran dan Sunnah Nabi. Karena bagaimanapun Al-Quran turun di bulan Ramadan ini, dan ini menjadi bulan yang di mana Al-Quran begitu banyak mewarnai kehidupan kita. Nah, karena itu lantunan ayat-ayat Al-Quran itu akan kita dengar selama bulan Ramadan ini. Nah, Bung Karno juga mengajak kita untuk mengaji dan mengkaji Al-Quran. Dan yang kedua, Bung Karno juga mengajak kita untuk betul-betul merenungi sunnah Rasulullah SAW. Karena kita sebagai umat Rasulullah maka harus kembali ke mata air keteladanan Rasulullah SAW itu sendiri. Nah, bicara tentang Al-Quran, nah Bung Karno mengingatkan kembali kepada kita bahwa ayat yang pertama kali turun itu adalah Iqra. Bacalah, membaca. Bahwa umat Islam itu harus bangkit, harus bangun, terutama jiwanya. Harus membaca, harus merenung, harus merefleksi apa yang menjadi persoalan dari Indonesia. Apa saja yang menjadi kegelisahan dari rakyat dan warga. Maka membaca ini akan membuka cakrawala kita untuk mengenal apa yang betul-betul terjadi pada masyarakat kita. Nah, membaca adalah spirit. Nah, kalau kita membaca, maka pada akhirnya kita akan mempunyai semangat untuk mengisi kehidupan dan peradaban ini dengan hal-hal yang positif. Maka oleh karena itu Bung Karno selalu mengatakan bahwa umat Islam itu harus menjadi lokomotif penggerak dari hidup damai, kedamaian. Maka kata Bung Karno, Islam is religion of peace, bahwa Islam itu adalah agama yang mendorong pada perdamaian. Dan ya, Bung Karno mengingatkan kepada kita bahwa ya kita setiap saat mengucapkan Assalamualaikum, itu salam damai, salam sejahtera, bahwa agama hadir untuk membawa kedamaian. Dan kemudian kata Bung Karno, ya ketika ada ucapan Assalamualaikum, diwajibkan untuk menjawab Waalaikumsalam. Itu artinya bahwa seluruh gerak dan denyut nadi kita itu adalah damai. Maka kalau kita di pesantren, kita selalu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Allahumma antas salam, Tuhan engkau sungguhnya lah maha damai, wa alaika ya'udus salam, dan kami akan kembali kepadamu dengan damai. Fahayyina rabbana bisalam, maka hidupkanlah kami dengan damai. Dan oleh karena itu perdamaian itu harus menjadi komitmen kehidupan kita. Bung Karno mengatakan Indonesia akan maju, Indonesia akan berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan kalau Indonesia itu diantara warganya rukun dan damai, mencerminkan dari esensi atau spirit Islam itu sendiri. Maka dalam perjalanan sejarahnya di mana Bung Karno memproklamasikan Indonesia dan kemudian menggali Pancasila 1 Juni 45 yang kemudian kita sahkan 18 Agustus 45 itu menunjukkan betapa sesungguhnya spirit Islam, apinya Islam yang di dalamnya ada hidup damai itu bergelora dan menjadi kekuatan bangsa ini untuk kemudian menjadi penggerak dari gerakan global pada Asia Afrika pada tahun 55. Itu kemudian Bung Karno
pada konferensi Muslim Asia Afrika tahun 65 di Gelora Bung Karno, itu Bung Karno dinobatkan sebagai pahlawan Islam. Karena Bung Karno berhasil mempersatukan Indonesia yang beragam dari segi agama, dari segi suku, dari segi bahasa, dari segi afiliasi politik, bahkan kita bisa bersatu. Itu artinya bahwa kita bangsa Indonesia by nature dari awal kita punya spirit of Islam itu, yaitu hidup damai. Walaupun kita berbeda kelompok, berbeda ormas, berbeda partai politik, tapi kita sejatinya Islam yang kita yakini adalah Islam yang damai. Yang Bung Karno selalu mengutip dari tembang ilir Wali Songo, Ijo Royo Royo, bahwa ya kita ini seperti pengantin baru yang semangatnya penuh cinta, penuh damai. Maka spirit of Islam itu atau api Islam kata Bung Karno adalah kita harus hidup damai. Hidup damai itu penting setelah kita membaca bahwa Indonesia memang beragam, tidak ada pilihan kecuali hidup damai itu. Maka kemudian Bung Karno juga mengajak kepada kita untuk senantiasa membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Itu yang juga ajaran dari Sunan Bonang itu, maca Quran lan maknani, membaca Al-Quran dengan maknanya, karena bagaimanapun Al-Quran itu adalah inspirasi perdamaian. Maka sebenarnya kalau kita membaca Al-Quran, maka kita akan menangkap spirit dari perdamaian dalam Al-Quran. Nah, setelah membaca Al-Quran, kata Bung Karno, kita juga meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah menjadi inspirasi yang telah bisa membangun peradaban Madinah, di mana piagam Madinah itu menjadi inspirasi sebagai kelanjutan dari spirit damai dari Al-Quranul Karim. Bagaimana Rasulullah membangun masyarakat yang harmonis di Madinah sebagai contoh masyarakat modern pada waktu masyarakat berperadaban. Jadi kalau kita umat Islam sadar betul betapa pentingnya spirit of peace tadi itu, yaitu hidup damai, maka kita akan mempunyai kekuatan untuk membangun sebuah peradaban Indonesia yang lebih baik. Sangat luar biasa yang disampaikan oleh Gusmis. Sepertinya mengingatkan kita kepada dawuh dari Kiai Haji Wahab Hasbullah, Gus. Jadi saya dengan beberapa yang jenengan sampaikan bahwa Kiai Haji Wahab Hasbullah pernah menyampaikan bahwa mati hidup untuk Allah bersama Bung Karno. Iya. Ternyata yang Gusmis sampaikan mengingatkan kepada kita, ternyata Bung Karno itu adalah pahlawan Islam. Ini jarang diketahui bahwa Bung Karno bukan tokoh sekuler, bukan tokoh katakanlah sektarian, tapi pahlawan Islam. Ya, ternyata memang ini menjadi katakanlah label baru ya, yang sebenarnya sudah lama, dan umat Islam sekarang kekinian harus mengetahui ternyata Bung Karno ini sumbangsinya terhadap dunia Islam, sumbangsinya terhadap umat Islam, bangsa Indonesia dan dunia sangat luar biasa. Iya, maka kalau dirumuskan ya sebenarnya Bung Karno spirit of Islamnya Islam ramah itu. Islam ramah itu bukan Islam marah. Nah, Bung Karno sadar betul bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam. Dan karena itu Bung Karno betul-betul belajar menggali Islam dari berbagai literatur yang sangat luar biasa. Belajar dari Kiai Ahmad Dahlan, dari Cokro Aminoto, bahkan Bung Karno belajar juga dari Kiai Wahab Hasbullah. Bahkan sejarawan mengatakan Bung Karno belajar dari Syekhona Khalil Bangkalan. Ya, seluruh para pendiri bangsa itu adalah murid-murid Syekhona Khalil Bangkalan, termasuk Bung Karno, lalu Kiai Ahmad Dahlan, lalu kemudian Kiai Hasyim Asy'ari, dan banyak ulama-ulama Indonesia lainnya yang
juga belajar saya dari Syekhona Khalid Bangkalan. Bung Karno bersahabat juga dengan Kiai Saifuddin Zuhri, dengan Kiai Adam Khalid. Lalu kita mendengarkan banyak cerita di mana ketika Bung Karno mendapatkan kesulitan di tengah situasi politik pada waktu itu, Bung Karno banyak mendengarkan dari almarhum Mahbub Junaidi, pendiri dari PMII dan kemudian banyak dalam peristiwa penting di istana berbicara empat mata dengan Mahbub Junaidi. Bukan hanya itu, Bung Karno membaca literatur dari Timur Tengah, yaitu Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Zogalkab di Turki, juga membaca literatur tentang Ibnu Saud Arab Saudi, bahkan juga membaca terjemahan Al-Quran dari Yusuf Ali. Betapa Bung Karno sebagai pemikir Muslim ensiklopedis, ya, yang kemudian merumuskan pikirannya menjadi api Islam itu. Karena Bung Karno sadar betul bahwa Islam menjadi kekuatan besar di Republik ini, dan karena itu Bung Karno juga melakukan semacam dialektika dengan beberapa kekuatan besar, dengan Persis, dengan Muhammadiyah, dengan Nahdlatul Ulama, dan tentu dengan kelompok-kelompok yang lain. Maka Bung Karno mengatakan titik temu antara Bung Karno dengan Nahdlatul Ulama. Tadi Gustino mengatakan kenapa Mbah Wahab Hasbullah, Kiai Wahab Hasbullah itu begitu dekat dengan Bung Karno. Dalam sebuah muktamar, Bung Karno menyampaikan bahwa kalau seandainya saya harus tiarap, harus merangkak menuju panggung muktamar, maka saya akan merangkak hingga tiba di muktamar di Solo pada waktu itu. Nah, Bung Karno mengatakan kesamaan saya dengan NU di tiga hal. Bung Karno, pertama, karena saya itu meyakini kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saya beriman bahwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan Bung Karno yakin betul bahwa takdir Allah, takdir Tuhan pada Indonesia itu sangat baik. Dalam artian bahwa Allah akan selalu bersama kita sebagai bangsa. Jadi keyakinan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atau iman itu. Yang kedua, kesamaan Bung Karno dengan Nahdlatul Ulama adalah bahwa Bung Karno secara politik adalah nasionalis, visi kebangsaannya. Dan Bung Karno yakin betul bahwa Nahdlatul Ulama mempunyai visi kebangsaan yang luar biasa, di mana hubul waton minal iman, mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Itu menjadi spirit yang terus hidup di kalangan Nahdlatul Ulama. Dan yang ketiga, visi sosial saya adalah keadilan, kata Bung Karno. Dan NU juga selalu menegaskan pentingnya keadilan sosial atau al-adalah istimaiyah. Jadi kenapa Bung Karno itu begitu mendapatkan tempat yang luar biasa di tengah-tengah Nahdlatul Ulama? Ya, Bung Karno adalah seorang kader Muhammadiyah, seorang kader Muhammadiyah karena sejak masih kecil kagum dengan ceramah-ceramah Ki Ahmad Dahlan. Dan Bung Karno berpesan, kalau saya meninggal dunia, kain kafan saya harus dituliskan Muhammadiyah. Tapi walaupun begitu, Bung Karno merasa nyaman dengan Nahdlatul Ulama karena tiga hal tadi itu, bahwa sebagian besar gerakan Islam di Indonesia itu punya spirit yang sama, yaitu tentang api Islam. Api Islam ini menjadi motor terbesar umat manusia di Indonesia ini, karena api Islam itu mempersatukan kita sebagai bangsa. Bahwa kita, dan pada akhirnya yang mempersatukan kita sebagai bangsa adalah Pancasila itu. Di mana Pancasila kemudian menurut Muhammadiyah disebut Darul Ahdi wa Syahadah,
kemudian di dalam Nahdlatul Ulama sebagai ideologi pemersatu bangsa yang bersifat final. Maka api Islam itu pada akhirnya kalau dirumuskan yaitu Pancasila. Ada ketuhanan di sana, ada perikemanusiaan, ada persatuan, ada kerakyatan dan permusyawaratan, lalu ada keadilan sosial. Sangat luar biasa. Dan ada poin penting yang ingin saya tanyakan ke Gusmis. Ternyata banyak orang mengira Bung Karno ini katakanlah tokoh sekuler, Gus. Iya. Ternyata jenengan Gusmis bilang beliau ini mengutip Kanjeng Sunan Bonang dengan tadi syair-syair beliau adalah membaca Quran sak maknane, Gus. Iya. Membaca Al-Quran dengan maknanya. Dan Bung Karno mendalam bagaimana tadi kata jenengan Iqra, baca dari semua literatur dari dunia Islam, dari pemikir-pemikir Barat, dari Cina juga belajar, dan konteks terkini, Gus, ada perkembangan tadi bahwa Bung Karno ini kan tokoh yang faham Al-Quran. Kemudian jenengan tadi bilang difokuskan bahwa api Islam itu adalah Pancasila. Nah, sekarang ada perkembangan ingin menghadap-hadapkan oleh mungkin saudara-saudara kita, umat Islam disuruh memilih Pancasila atau Al-Quran, Gus. Iya. Nah, ini propaganda yang sebenarnya dalam tanda kutip menyesatkan. Padahal dulu founding father kiai-kiai kita sudah menyepakati. Nah, ini jenengan coba Gusmis memberikan satu pandangan bagaimana umat ini seperti apa tentang propaganda memilih Al-Quran atau Pancasila, Gus. Ya, tentu seperti yang kita katakan tadi bahwa Bung Karno menekankan api Islam. Karena bagaimanapun api Islam itu kan sumbernya Al-Quran. Dan oleh karena itu perlu satu kemufakatan. Dan kita sudah mufakat. Dalam bahasa Bung Karno itu adalah mesakon walita, yaitu kemufakatan yang kokoh, di mana Pancasila, setiap sila di dalam Pancasila itu adalah nilai-nilai yang sangat Qurani sekali. Dan karena itu tidak perlu lagi dipertentangkan antara Pancasila dengan Al-Quran. Kalau merujuk pada hasil Muktamar NU akhir tahun 83 awal tahun 84, karena Muktamar ini jatuh akhir tahun 83 awal tahun 84. Para ulama mengatakan bahwa setiap sila di dalam Pancasila tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Maka Bung Karno menggunakan kata spirit Islam. Kalau dalam bahasa pesantren sekarang adalah maqasidus syariah, bahwa yang kita ingin capai itu adalah maqasidus syariah, bahwa tujuan-tujuan dari syariat itu. Kalau dalam bahasa kita adalah bahasanya Imam Al-Ghazali itu adalah lubul Quran, yaitu intinya Al-Quranul Karim. Maka bagi mereka yang ingin membenturkan antara Pancasila dengan Al-Quran, mereka yang sebenarnya tidak memahami apa itu Al-Quran sendiri. Karena menurut ulama-ulama Nahdlatul Ulama, Pancasila itu identik dengan nilai-nilai di dalam Al-Quran. Nah, persoalannya di mana sekarang? Persoalannya sekarang adalah tinggal bagaimana mengamalkan Pancasila itu. Bagaimana mengamalkan api Islam Bung Karno itu. Bagaimana ketuhanan kita itu betul-betul membangun harmoni. Bahwa kata Bung Karno, setiap umat Islam harus meyakini ajaran Rasulullah. Setiap umat Kristen meyakini ajaran Yesus. Setiap Hindu dan Buddha juga meyakini ajaran mereka. Konghucu juga begitu. Dan tugas kita adalah mengamalkan ajaran itu untuk menjadikan Indonesia sebagai negeri yang berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan. Jadi tugas kita sekarang adalah mengisi dan melaksanakan Pancasila itu. Dalam bahasa
yang lebih ini disebut dengan working ideologi. Bagaimana Pancasila menjadi ideologi yang bekerja, ideologi yang hidup, ideologi yang dirasakan langsung oleh masyarakat Islam. Sama dengan kita umat Islam, Al-Qur'annya sangat mulia, ajaran Rasulullah sangat mulia, tapi yang menjadi kekurangan kita adalah bagaimana mengamalkan isi dari Al-Quran, mengamalkan bagaimana ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini tidak mudah, ini diperlukan satu keteladanan, satu upaya yang sungguh-sungguh, diperlukan sebuah gerakan yang akan memantik satu perubahan besar di negeri ini. Maka Bung Karno mengatakan, nanti kita juga akan bahas, hati-hati kalau negeri ini pecah belah, kata Bung Karno, yang rugi adalah umat Islam. Yang rugi adalah umat Islam. Betul, kalau kita belajar dari di Timur Tengah saat ini ya, apa yang terjadi di Timur Tengah itu dapat menggambarkan betapa konflik politik, baik karena masalah internal mereka atau intervensi dari negara asing, itu menjadikan Timur Tengah itu ambruk. Syria, Libya, Yaman, Irak, ya kan? Itu Mesir misalnya, itu betul-betul harus menjadi satu refleksi dan pelajaran, permenungan bagi kita semua, bahwa kita betul-betul harus hidup damai di negeri ini, menjaga harmoni. Kalau kita bersatu, kita akan menjadi negara yang maju dan besar. Kalau kita terbelakang, maka kita akan menjadi atau berkonflik, maka yang akan menjadi korban dari itu semua adalah kita sendiri. Maka oleh karena itu, momentum Ramadan yang kita lalui sekarang ini harus kita jadikan momentum kita harus bersatu sebagai sebuah bangsa. Perbedaan itu niscaya, perbedaan politik, apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam beberapa tahun terakhir harus mendapatkan dukungan dan perhatian penuh dari kita, bahwa kita sebagai bangsa sedang membangun dari Sabang sampai Merauke, bahwa kita sebagai sebuah bangsa sedang mencoba sebuah visi kebangsaan yang berangkat dari bawah, dari bottom up. Nah, spirit Islam atau api Islam itu diperlukan, bahwa kita harus guyup, harus bergotong royong, harus punya tujuan yang sama dalam membangun negeri ini. Bahwa kita yakin bahwa kita bisa, kita mampu, sejauh kita hidup damai, hidup rukun, sejauh kita meyakini Pancasila sebagai kekuatan bangsa ini. Alhamdulillah sudah terjawab bahwa kalangan dan saudara-saudara kita yang menghadap-hadapkan antara Pancasila dengan Al-Quran dijawab oleh Gusmis sebagai representasi tokoh muda ya, cendekiawan Nahdlatul Ulama, bahwa nilai-nilai Pancasila itu sangat Qurani, diperkuat oleh dawuh-dawuh para kiai. Dan tentunya tantangan kita terbesar hari ini adalah seperti yang disampaikan Gusmis tadi, adalah mengamalkan api Islam. Bagaimana Islam itu harus menjadi motor penggerak kedamaian, motor penggerak kerukunan kita sebagai sesama anak bangsa ya, di tengah aksi-aksi terorisme, intoleransi dan lain sebagainya. Nah, 1 menit saya minta Gusmis untuk closing statement. Jadi sahabat Villa dan seluruh kaum muslimin wal muslimat di seluruh tanah air, bahwa Bung Karno adalah tokoh Islam, Bung Karno adalah pahlawan Islam, Bung Karno adalah tokoh pemersatu bangsa. Kira-kira bagaimana Gus menggelorakan Bung Karno di era medsos ini, Gus? Silakan Gus. Ya, bagaimanapun kita beruntung sebagai sebuah bangsa mempunyai bapak bangsa, bapak proklamator Bung Karno, yang telah mengajarkan kepada kita, terutama umat Islam, agar sungguh-sungguh mengamalkan api Islam. Bagaimana hidup damai, bagaimana hidup
rukun, penuh gotong royong, bagaimana terus berbuat untuk negeri, bagaimana cinta kepada tanah air tumbuh dalam hidup kita. Karena bagaimanapun kalau kita sebagai bangsa bersatu, maka kita akan mencapai pada cita-cita kita semua untuk menjadi bangsa yang berdaulat secara ekonomi, berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini untuk menggali api Islam Bung Karno. Alhamdulillah, dengan pencerahan yang disampaikan oleh Kiai Haji Zuhairi Misrawi, kita jadi mengenal ya tentang Bung Karno, dan tentunya sekali lagi tantangan terbesar kita umat Islam ya, mengamalkan api Islam, mengamalkan spirit of Islam. Bagaimana kita sebagai kaum muslimin harus lebih tadi memperkaya bacaan kita dengan Iqra, betul ya, dengan Al-Quran, Sunnah harus kita baca kembali, kita renungkan kembali, sebagaimana Bung Karno memperkuat bangsa ini dengan bacaan. Gusmis ini adalah saya sampaikan penulis buku bestseller berjudul Mekah dan Madinah. Tadi adalah disebutkan bahwa Bung Karno terinspirasi dengan katakanlah visi kenabian dari Rasulullah SAW di kota Madinah. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat Jamaah Islam Rahmat TV di seluruh penjuru tanah air. Dan program kita ini bisa kita saksikan setiap hari di bulan suci Ramadan pukul 20 sampai 20.30, setengah 9 lah selesai insya Allah. Nah tentunya sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kiai Haji Zuhairi Misrawi, dan kita semua bisa mengenal dan menggali di bulan suci Ramadan ngaji api Islam Bung Karno. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.